Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Farida dengan NIM 010124011110. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 2 dari kelas 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit mengenai materi-materi yang telah saya dapat pada satu semester ini, yaitu pada mata kuliah Ulumul Quran. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama ini kita bahas mengenai ulumul Quran. Teman-teman, ulumul Quran ini berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan juga Al-Quran. Ulum ini artinya yaitu ilmu-ilmu dan Al-Quran artinya Al-Quran. Jadi secara harfiahnya berarti ulumul Quran ini merupakan ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Sedangkan istilah ulumul Quran menurut Abu Razim ialah pembahasan yang dikaitkan dengan Al-Quran, baik itu secara penulisan Al-Quran, proses turunnya Al-Quran, penyusunannya Al-Quran, cara pembacaannya Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai nuzul Quran. Nuzul Quran ini atau penurunan Al-Quran ini yaitu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Pertama kali turunkannya wahyu Al-Quran ini yaitu di Gua Hiro dan terdiri dari 5 ayat dalam Quran surat Al-Iqra. Nah, teman-teman, secara singkatnya proses turunnya Al-Quran ini yaitu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kurang lebihnya di 23 tahun. Nah, selanjutnya yaitu mengenai asbabun nuzul. Nah, teman-teman, jadi asbabun nuzul ini merupakan sebab dari turunnya ayat Al-Quran. Jadi mungkin pada zaman dahulu itu kan banyak peristiwa, kejadian-kejadian atau pertanyaan-pertanyaan yang mana hal tersebut yang melatar belakangi turunnya dari ayat atau surat tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai munasabah. Dalam konteks ulumul Quran, munasabah ini menjelaskan mengenai kolerasi antara ayat maupun antara surat. Baik itu berupa atau dari sebab akibat, iklat dan maklul, atau juga perbandingan, atau juga bisa berlawanan. Nah, teman-teman, tidak sedikit para ulama berpendapat juga mengenai munasabah ini. Salah satunya yaitu Ibnu Al-Arabi yang menyatakan bahwa munasabah adalah keterkaitan antara surat-surat Al-Quran, sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nasikh mansukh. Nah, teman-teman, nasikh mansukh dalam ulumul Quran atau dalam pembelajaran Al-Quran ini berkaitan dengan penghapusan atau penggantian hukum atau ayat Al-Quran. Nah, kalau nasikh ini yaitu merujuk pada penghapusan atau penggantian hukum atau ayat Al-Quran, sedangkan mansukh merupakan ayat atau hukum yang dihapus atau digantikan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu muhkam mutasyabih. Nah, muhkam mutasyabih ini dua kategori ya teman-teman. Jadi muhkam dan mutasyabih. Dua kategori ini terdapat dalam ayat Al-Quran. Yang mana untuk membedakan dua kategori ini berdasarkan kejelasan maknanya. Nah, kalau yang muhkam ini ialah ayat yang emang benar-benar jelas maknanya, jadi tidak ambigu begitu. Nah, sedangkan mutasyabih ini kebalikannya. Jadi ayat-ayat yang emang samar gitu. Jadi emang butuh penafsiran yang lebih lanjut lagi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fawaatihus suwar. Nah, fawaatihus suwar ini merupakan istilah yang ada dalam ulumul Quran. Hal ini biasanya merujuk pada pembukaan-pembukaan surat dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana kan fawati itu artinya itu pembukaan, sedangkan aswar juga artinya surat-surat. Nah, jadi Fawati Huswar ini juga dikenal sebagai Awail Aswar, yang artinya itu permulaan-permulaan surat, atau juga dikenal sebagai al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf terpotong.
Nah, selanjutnya juga ada qiraat. Qiraat ini pastinya yaitu merupakan bacaan-bacaan yang biasanya itu emang beda-beda gitu, tergantung banyak juga imam-imam qiraat yang emang beda bacaannya gitu, cara membaca Al-Qur'annya. Tapi yang pastinya diutamakan dari lafalnya ya, kejelasan lafalnya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, seperti itu. Itu termasuk itu adalah eh, pengertian sederhana dari qiraat, jadi bacaan Al-Qur'an sesuai dengan imamnya gitu. Nah, selanjutnya ada juga ijaz Al-Quran. Nah, ijaz Al-Quran ini membagi tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, dalam konsep Islam ini menekankan bahwa Al-Quran memiliki keindahan dan keagungan yang emang tidak dapat ditandingi oleh manusia gitu. Nah, sebagaimana kan Al-Quran sehingga bisa menjadi bukti kenabian Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi emang kemukjizatan ya. Jadi emang izafan ini kita mempelajari mengenai kemujizatan Al-Quran seperti itu. Nah, selanjutnya juga yaitu mengenai ilmu tafsir. Nah, pastinya kita sudah tidak asing dengan ilmu tafsir ini. Pastinya dalam pelajaran ilmu tafsir ini, dalam materi ini kita mempelajari mengenai penjelasan dari makna Al-Quran, dari hukum-hukumnya, juga emang hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Nah, juga selanjutnya mengenai merojaah ya. Nah, pasti merojaah itu adalah teknik mengulang gitu. Biasanya itu kita mengulang hafalan. Sama halnya kita seperti belajar seperti itu teman-teman. Kita mengulang apa yang kita pelajari gitu. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.